Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Julia Farana, NPM 1917051004 dari kelas B. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai rangkaian kombinasional. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian dari rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional terbentuk dari sejumlah gerbang logika, di mana nilai output pada suatu saat langsung ditentukan oleh kombinasi input yang ada tanpa memperhatikan kondisi input sebelumnya. Rangkaian ini membentuk operasi pemrosesan informasi yang khusus dispesifikasikan dengan sejumlah fungsi boolean. Nah, blok diagram. Di sini sudah terdapat contoh gambar dari rangkaian kombinasional, di mana input n literalnya masuk lalu diproses lalu menghasilkan output m literal. Untuk n input terdapat 2n kemungkinan kombinasi biner. Untuk setiap kemungkinan kombinasi terdapat satu dan hanya satu kemungkinan kombinasi output. Satu rangkaian kombinasional dapat dinyatakan dengan m buah fungsi boolean yang masing-masing sebagai output, di mana setiap fungsi output dinyatakan dalam n literal input. Nah, selanjutnya ada prosedur desain. Di sini sudah terdapat alur-alur prosedur desain. Yang pertama, rumusan masalah secara verbal. Lalu, tentukan jumlah literal input atau output yang diperlukan. Selanjutnya, nyatakan literal dalam bentuk simbol. Lalu, buat tabel kebenaran yang mendefinisikan hubungan input atau output. Lalu, sederhanakan fungsi boolean tiap output. Dan yang terakhir, gambarkan diagram rangkaiannya. Nah, ragam-ragam rangkaian kombinasional, yaitu ada adder yang terdiri dari half adder dan full adder, dan ada subtractor yang terdiri dari half subtractor dan full subtractor, lalu konversi kode biner. Yang pertama ada rangkaian half adder. Rumusan masalahnya yaitu menjumlahkan 2 bit biner. Literal inputnya itu X dan Y, di mana literal outputnya ada S sama C, di mana itu S adalah sum atau jumlahnya dan C adalah carry atau simpanannya. Nah, di sini terdapat tabel kebenaran mengenai rangkaian half adder, di mana X sama dengan 0, Y dan sama 0, maka jumlahnya itu adalah 0, dan menyimpan nya juga 0 atau carry-nya juga 0. Jika X-nya 0, Y-nya 1, maka carry-nya menyimpannya 0 dan jumlahnya 1. Berikut pun selanjutnya terdapat pada tabel kebenaran. Selanjutnya ada rangkaian half adder. Di sini adalah sebuah contoh soal dari rangkaian half adder, di mana yang pertama ada fungsi S, yaitu jika S-nya itu adalah X aksen kali G ditambah X dikali Y aksen, maka tabel kebenarannya pada gambar, yaitu X per Y, X atau Y 0, 0, dan 1. Berikut pun fungsi dari C. Di sini juga sudah terdapat gambar dari gerbang logikanya. Lalu ada rangkaian half adder. Misalkan ada suatu soal X S-nya itu sama dengan X aksen kali Y ditambah X dikali aksen, dan C-nya itu adalah XY. Lalu kita ubah dulu X S-nya itu menjadi X ditambah Y dikali X aksen ditambah Y aksen, dan C-nya juga tetap. Nah, di bawah sini adalah gambarnya dari soal tersebut. Selanjutnya adalah rangkaian full adder, di mana merumuskan yaitu adalah menjumlahkan 3 bit biner. Literal inputnya ada X, Y, dan Z. Literal outputnya juga sama, ada S sama C. S itu sum itu jumlah, Y, C itu ada carry atau simpanan. Nah, di sini merupakan tabel kebenaran dari rangkaian full adder, sama saja seperti sebelumnya, melainkan di sini terdapat 3 variabel. Nah, di sini juga ada contoh soal dari rangkaian full adder, di mana fungsi S-nya itu misalkan soalnya S-nya itu sama dengan X aksen dikali Y aksen dikali Z ditambah X aksen dikali Y dikali Z aksen ditambah X dikali Y aksen dikali Z aksen ditambah X Y Z. Nah, jadi tabel kebenarannya seperti berikut ini gambar, dan di samping juga terdapat contoh dari gerbang logikanya. Selanjutnya ada rangkaian half subtractor, di mana rumusan masalahnya adalah mengurangkan 2 bit biner. Literal inputnya sama X dan Y, melainkan literal outputnya itu ada D dan B. D itu ada reverse dan B itu borrow. Nah, di sini terdapat tabel kebenaran dari half subtractors.
di mana kalau X-nya 0, Y-nya 0, maka B-nya juga 0 dan D-nya 0. Tetapi jika X-nya 0, Y-nya 1, maka B-nya 1, D-nya 1. Berikut pun selanjutnya seperti pada tabel. Selanjutnya ada rangkaian full subtraktor yang pertama, di mana rumus masalah mengurangkan 3 bit biner, maka literal inputnya menjadi X, Y, dan Z, tetapi literal outputnya tetap D dan B. Nah, di sini juga sudah terdapat contoh dari tabel kebenaran rangkaian full subtraktor. Jika X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, maka B-nya 0 dan D-nya 0. Jika X-nya 0, Y-nya 0 dan Z-nya 1, maka B-nya 1, D-nya 1. Berikut pun selanjutnya seperti pada tabel kebenaran di gambarnya. Selanjutnya ada rangkaian konversi kode biner. Contohnya itu mengubah rangkaian konversi dari BCD ke kode X-3. Rumusan masalahnya menambah setiap kode BCD dengan nilai 3. Nah, di sini sudah terdapat contoh tabel kebenaran dari konversi BCD menjadi X-3. Nah, di sini juga sudah terdapat contoh dari konversi BCD-nya. Di sini kita sama-sama mencari yang bisa dihubungkan yang sama. Selanjutnya ada rangkaian decoder, rangkaian kombinasional yang mengkonversi informasi biner dari n input ke 2 pangkat n jalur output yang berbeda. Output decoder merupakan kumpulan minterm. Nah, berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.